Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia. Sebelum kami menjelaskan materi ini, marilah saya memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok ini. Yang pertama, saya sendiri Al-Faizi Asikin, kemudian nanti dilanjutkan oleh Siti Halimatus Sa'diyah Halim. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah yang dimiliki sejak lahir dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh, tidak terbatas, atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Dan yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, yaitu hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Oke, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pelindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi 30 pasal UDHR, menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International. Perjanjian hak asasi manusia utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida pada tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi pada tahun 1951. Yang ketiga, Konvensi Perbudakan pada tahun 1926 dilengkapi dengan protokol pada tahun 1953. Yang keempat, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1965. Yang kelima, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966. Yang keenam, Konvensi tentang
perlakuan batasan hukum terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1968. Selanjutnya, apakah hak asasi manusia sudah berjalan baik di Indonesia? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, hak asasi manusia di Indonesia justru berjalan mundur. Menurut Usman, komitmen pemerintah tentang hak asasi manusia sangat kecil, bahkan dikatakan nyaris tidak ada. Contoh kasus kenapa hak asasi manusia tidak berjalan baik di Indonesia. Yang pertama, banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan, perlindungan hak asasi manusia dan sosial. Yang kedua, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang keempat, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami, sekiranya ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.